Cuma menambahkan minyak goreng dan juga cuka, jadi roti selembut ini. Ringan, lembut, selembut kapas. Ringan seperti awan. Bahannya benar-benar ekonomis, tanpa telur, tanpa butter. Jadi cuma pakai minyak goreng dan ditambahin cuka. Dan ragi juga terigu. Jadi roti selembut kapas. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk disimak videonya. Langkah pertama, aku masukkan susu cair hangat dulu sebanyak 200 ml hangat ya. Terus ragi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan, ada baking powder 1/4 sendok teh. Terus di sini bahan ajaibnya ada cuka masak ya, cuka makanan sebanyak 1 sendok teh aja karena takarannya cuma 300 gram terigu ya. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya saya masukkan terigu, protein tinggi khusus roti gitu ya, pizza kayak gitu. Saya pakai 2 gelas aja atau 300 gram. Aduk-aduk. Untuk takaran terigu 500 gram, cukanya 1 sendok makan ya teman-teman. Aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya masukkan garam setengah sendok teh dan juga di sini ada minyak goreng karena saya tidak pakai butter, cuma minyak goreng saja ya. Sebanyak 40 sampai 50 ml ya nggak apa-apa. Ini saya pakai 50 ya, mau 40 ml juga boleh. Saya ini pakai 50 ml ya minyak goreng ya. Minyak goreng untuk bala-bala teaning ya, tak kayak gitu, bukan butter ya. Nah, tapi hasilnya Masya Allah, tabarakallah, tetap lembut dan ringan seperti awan karena saya menambahkan cuka masaki atau cuka makanan. Nah, lanjut saya mixer dengan kecepatan rendah dulu, nanti kecepatan tinggi ya. Saya mixer kurang lebih 5 menit. Saya kenapa nggak pakai tangan karena tangan saya lagi rada tengah renah ya teman-teman. Jadi saya mixer aja kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai tangan kurang lebih 10 sampai 15 menit kalau manual ya. Tapi kalau pakai mixer mah cukup 5 menit saja. Saya ini 5 menit ya. Bisa hemat listrik teman-teman. Enggak lama ya sama sekali, cuma 5 menit. Lalu saya matikan. Kalau sudah 5 menit matikan. Lalu kita akan rounding dulu sebentar pakai taburan terigu ya, biar tidak melengket di tangan gitu ya teman-teman. Sekarang kita kumpulkan dulu, lalu rounding dulu sebentar aja ya. Nah, setelah saya mixer 5 menit, saya mau rounding dulu sebentar tuh, dibabuk-babuk dulu, dibanting dulu sebentar, dibulatkan dulu tuh seperti ini, rounding gitu. Lalu balikin lagi ke baskom tadi dan tutup, diamkan sampai mengembang ya. Tapi di sini saya mendiamkannya atau istirahatnya cuma 40 menit ya teman-teman. 30 menit juga bisa sebenarnya ya, sesuai cuaca pokoknya mah. Ini saya mah 40 ya teman-teman, 40 menit, nggak nyampe 1 jam. Jadi kalau mau 1 jam juga boleh, 30 menit boleh ya, sesuai cuaca masing-masing. Nah, ini setelah 40 menit Masya Allah adonannya mulus sekali, halus. Kemudian kita kempiskan dulu. Kemudian kita akan bagi-bagi di sini adonannya menjadi berapa ya? Mau jadi 10, jadi 12 boleh. Kalau saya ini jadi 8 aja ya. Tuh adonannya teman-teman meral-meral begini, bagus banget ya. Nah, sekarang aku bagi-bagi jadi 8 aja ya, atau sesuai selera teman-teman, mau jadi 10, 12, 15 boleh ya, 16 boleh. Kalau sudah dibagi-bagi seperti biasa, di rounding dulu kayak gini, dibuletin. Setelah dibuletin saya akan diamkan lagi ya sebentar aja, 5 sampai 10 menit hingga melentur agar mudah memipihkannya nanti ya teman-teman. Nah, tutup dulu dan diamkan 10 menit kurang lebih, 5 sampai 10 menitan gitulah ya. Nah, ini sudah melentur adonannya, rotinya sudah dibulet-buletin itu udah melentur. Sekarang kita waktunya menggilas ya, tipis-tipis, gilas tipis lonjong seperti ini, seperti biasa ya. Samulima seperti ini, roti Arab samulima. Lalu dibalik, yang mulusnya itu di mananya? Di bawah, yang itunya di dalam, yang tidak mulusnya. Lanjut digulungkan kayak gini seperti biasanya pada umumnya samuli ya. Nah, jadi samuli ini di Arab mah ya polos ya teman-teman, gak ada isian. Tapi buat besti-besti yang mau pakai isian silahkan ya. Banyak sekali besti yang sudah sharing katanya aku pakai isian roti kelapa, Umi pakai kacang hijau, pakai abon, udah mencoba dan hasilnya Masya Allah tabarakallah endol katanya ya. Buat besti-besti yang mau diisi silahkan ya isi. Kalau saya ini polos ya besti, soalnya kan ini mah roti Arab mah polos-polos ya besti. Nah, ini sudah saya gulung-gulung, letakkan di loyang, lalu ditutup dulu, biarkan hingga mengembang kurang lebih 1,5 jam ya besti. Ini saya biarkan 1,5 jam, tapi kalau panas mah cuacanya 1 jam juga boleh ya. Kalau ini saya 1 jam 30 menit ya. Nah, kalau sudah mengembang saya oles-oles dengan susu cair ya, atau pakai air saja juga boleh ya. Pakai air doang juga nggak apa-apa, disemprot-semprot gitu.
Kalau mau pakai susu juga boleh. Nah, aku pakai topping ya, bukan topping, apa namanya, taburan wijen. Ini sesuai selera aja. Kalau nggak suka skip aja. Nah, sambil saya menaburi ini, sebenarnya oven saya sudah panas dari tadi ya, 10 menit sebelum ini masuk. Nah, suhu ovennya 180. Nah, saya panggang api bawah 10 menit ya, dan api atasnya sebentar aja, jangan ditinggalkan ya tungguan, jangan ditinggalkan, jangan ditinggal ya, tunggu aja, soalnya takut gosong gitu karena apinya besar 180. Sebentar aja ya, saya tidak menghitung, sebentar. Nah, kalau sudah matang, keemasan kecoklatan kekuningan mah angkat, lalu dioles-oles dengan butter ya selagi panas. Ini sesuai selera, enggak dioles-oles juga enggak apa-apa, tapi lebih bagus mah dioles-oles dulu agar kinclong, mengkilap, mengkilau, dan tetap lembab rotinya ya. Oke, setelah itu saya tutup dulu sebentar, lalu kita akan lepas satu-satu ya. Dan inilah hasilnya, rotinya benar-benar empuk ya, lembut, ringan seperti awan, lembut seperti kapas ya, benar-benar empuk lembutnya, Masya Allah tabarakallah. Walaupun ini tanpa telur, tanpa mixer ya, versi ekonomis, cuma susu ya, tapi saya memakai memakai susu ya teman-teman. Kalau nggak ada susu juga nggak apa-apa, ada video saya yang nggak pakai susu, ada yang ekonomis banget. Tinggal teman-teman pilih aja, mau pakai susu boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi cuka mah pakai ya. Cuka itu membantu banget membuat rotinya jadi ringan, lembut, mulus, halus, pokoknya mantap menurut saya ya teman-teman. Walaupun sebelumnya saya nggak pernah pakai cuka ya, cuman saya emang ngikutin orang Arab aja gitu ya teman-teman. Nah, karena ini polos kan wajib dikasih topping ya atau isian. Seperti biasa saya mah ya, karena ini buat cemilan ya di siang hari. Biasanya anak-anak pakai coklat atau keju-kejuan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk makan malam atau makan siang gitu ya, saya selalu kasih yang kayak daging-daging gitu ya, atau tuna, atau daging, atau burger, chicken nugget kayak gitu biar kenyang ya. Nah, kalau ini mah yang ringan-ringan, walah untuk cemilan saja ya, kayak di Indonesia. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, lembut banget dan wajib dikasih topping atau isian ya. Nah, ini saya cemil-cemil dan saya sepil juga ini ya dalamnya seperti apa. Pokoknya lembut banget. Pokoknya mungkin teman-teman gak akan percaya roti selembut ini cuma pakai cuka dan minyak goreng. Tuh lembutnya kayak roti mahal teman-teman, padahal murah meriah cuma pakai minyak goreng ya dan cuka. Jangan lupa cuka harus pakai ya teman-teman, cukanya cuka masak, cuka makanan kayak gitu, biar nggak gagal rotinya, nggak bantet gitu ya. Biar nggak keras. Kalau pakai ini mah jadi cepet naik adonannya juga, cepet naik, cepet mengembang, lembut, melembutkan, membantu menghaluskan. Pokoknya mantap sekali, manfaatnya banyak ya pakai cuka itu. Aku ini belajar dari mana Umi pakai cuka ya, dari orang Arab teman-teman ya. Sebelumnya aku nggak pernah pakai cuka ya, nggak pernah sebelumnya. Cuman aku belajar lagi, ternyata pakai cuka mantap sekali ya. Jadi cocok buat pemula juga ya, dijamin anti gagal, langsung bisa karena adonannya itu Masya Allah mantap, cepet naik teman-teman, nggak akan bantet lagi, nggak akan keras lagi rotinya ya. Oke, segitu aja ya cara membuat samulinya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.